Nggak bakal bisa mengajukan permohonan sertifikasi DJID kalau tidak ada dokumen ini. Dalam Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, kita mengetahui bahwa ada banyak dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan submit permohonan sertifikasi DJID. Karena proses ini pada intinya adalah kita melampirkan dokumen-dokumen tersebut, kemudian dinilai oleh DJID selaku operator sertifikasi, dan dilihat apakah dokumen-dokumen tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam proses ini atau belum. Untuk daftar dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam permohonan sertifikasi DJID, Bapak Ibu bisa melihat di video-video kami yang lainnya. Namun ada satu dokumen yang penting dan ini merupakan dasar dari proses sertifikasi DJID itu sendiri. Apa itu? Yaitu laporan hasil uji atau LHU. LHU atau laporan hasil uji atau mungkin Bapak Ibu lebih mengenal dengan test report merupakan sebuah dokumen di mana berisi hasil pengujian produk telekomunikasi yang mau disertifikasi. Pengujian ini dilakukan berdasarkan standar teknis di mana di dalamnya ada parameter-parameter yang dipersyaratkan untuk produk atau jenis produk telekomunikasi yang mau disertifikasi tersebut. Jadi LHU ini bisa dibilang adalah hasil yang menggambarkan bagaimana kinerja fitur telekomunikasi dari produk yang mau disertifikasi DJID. Dan dari situ bisa dilihat apakah kinerja fitur telekomunikasinya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia atau belum. Dari penjelasan tadi, kita bisa mengetahui bahwa LHU ini didapatkan setelah produk telekomunikasi yang mau disertifikasi itu dilakukan pengujian. Di mana melakukan pengujiannya? Yaitu di balai uji yang diakui oleh DJID. Daftar balai ujinya juga Bapak Ibu bisa lihat di video kami yang lainnya. Dengan kata lain bahwa yang berwenang untuk menerbitkan LHU ini adalah balai uji yang diakui DJID. LHU tersebut kemudian akan diberikan kepada pemohon sertifikasi, lalu digunakan sebagai persyaratan dokumen yang nantinya disubmit di akun e-sertifikasi DJID. Fungsi LHU yang utama dalam proses ini tentu saja sebagai persyaratan dokumen. Namun karena isinya itu adalah hasil pengujian, maka apapun yang ada di dalam LHU ini sebetulnya juga bermanfaat untuk pemohon sertifikasi DJID itu sendiri. Misalnya, setiap bisnis pasti akan memproduksi sebuah produk dalam batch-batch tertentu. Nah, LHU ini bisa dijadikan acuan supaya kinerja fitur telekomunikasi dalam produksi produk telekomunikasi per batch tersebut tetap konsisten. Kemudian misalnya kalau perusahaan Bapak Ibu ingin memproduksi varian-varian produk dari produk telekomunikasi. Karena seperti kita ketahui bahwa varian produk itu bisa menggunakan LHU yang sama dengan produk yang utama. Nah, LHU ini bisa dijadikan acuan supaya nantinya varian produk tersebut tidak melanggar ketentuan kalau mau melakukan permohonan sertifikasi DJID varian produk. Pun begitu kalau misalnya suatu saat perusahaan Bapak Ibu ingin improve produk telekomunikasinya, ingin menambahkan fitur telekomunikasi, ingin meningkatkan kinerja fitur telekomunikasinya, LHU ini juga bisa dijadikan acuan. Jadi, hasil-hasil pengujian yang ada di dalamnya Bapak Ibu bisa improve supaya nantinya produk yang baru tersebut memiliki fitur telekomunikasi yang kinerjanya lebih baik dari produk sebelumnya. Namun tentu saja jika hal ini yang dilakukan, Bapak Ibu perlu melakukan sertifikasi DJID untuk produk yang baru tersebut. Kewajiban melampirkan LHU ini sendiri juga tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024. Ini adalah regulasi operasional secara umum terkait proses sertifikasi DJID. Dalam pasal 12 ayat 1 huruf A dijelaskan bahwa permohonan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 diajukan dengan mengisi form permohonan sertifikat dan melampirkan persyaratan sebagai berikut. Salah satunya adalah laporan hasil uji atau tes report alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Dalam proses sertifikasi DJID sendiri, memang pada intinya adalah DJID akan melihat hasil pengujian berdasarkan LHU atau yang tertuang dalam LHU tersebut. Namun, sebetulnya isi dari LHU sendiri itu bukan hanya tentang hasil pengujian produk telekomunikasi yang mau disertifikasi. Di sini juga tertuang informasi terkait pemohon pengujian, di mana biasanya pemohon pengujian merupakan pemohon sertifikasi DJID itu sendiri. Di dalamnya ada nama pemohon, kemudian alamat kantor, nama dan alamat pabrikan,
pengujian, dan lain sebagainya. Ini digunakan juga oleh DJID untuk memastikan apakah data yang ada di dalam LHU tersebut sama dengan data yang terdapat pada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi DJID. Meski begitu, kalaupun data perusahaan yang ada di LHU itu berbeda dengan data pemohon sertifikasi DJID yang menggunakan LHU tersebut, perlu ada ketentuan tersendiri, yakni harus melampirkan surat izin menggunakan LHU. Jadi intinya adalah pemohon sertifikasi meminta izin kepada pemilik LHU tersebut, yakni perusahaan yang ada di dalam LHU itu, untuk menggunakan LHU-nya sebagai dokumen persyaratan sertifikasi DJID. Selain data-data perusahaan pemohon sertifikasi DJID atau pemohon pengujian, di dalam LHU juga ada data-data atau informasi terkait balai uji yang digunakan. Tentu saja nama dan alamat balai uji itu sendiri. Kemudian ada juga fasilitas pengujian dan akreditasinya. Karena memang balai uji yang diakui oleh DJID yang bisa digunakan untuk pengujian produk dalam rangka sertifikasi DJID itu sendiri harus sudah memenuhi standar SNI ISO IEC 17025 tahun 2017 tentang pedoman pengoperasionalan laboratorium. Jadi akreditasi ini penting untuk pemohon pengujian atau pemohon sertifikasi supaya memastikan bahwa memang balai uji yang digunakan itu layak dan sudah diakui oleh DJID. Ada juga informasi terkait daftar peralatan uji apa yang digunakan untuk pengujian produk tersebut. Berikut peralatan uji apa yang ada di dalam balai uji tersebut. Kemudian selain hasil pengujian dari produk telekomunikasi, di dalam LHU juga disertakan informasi peralatan yang diuji, yakni produk telekomunikasinya itu sendiri, kemudian konfigurasi dan koneksi apa yang dikondisikan dalam proses pengujian tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga foto ketika produk telekomunikasi tersebut diuji. Semuanya ini dilampirkan untuk memastikan bahwa produk tersebut memang sudah dilakukan pengujian dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu juga penting memeriksa LHU yang didapatkan dari balai uji dalam rangka proses sertifikasi DJID ini. Yang pertama, Bapak Ibu harus memastikan bahwa LHU tersebut bertanda tangan digital. Karena dalam proses ini, semua dokumen itu harus bertanda tangan digital, termasuk LHU-nya. Tanda tangan digital dalam LHU ini ditandatangani oleh kepala laboratoriumnya atau siapapun yang berwenang dalam menerbitkan laporan hasil uji tersebut. Kemudian, jika produk telekomunikasi Bapak Ibu yang mau disertifikasi itu adalah termasuk kategori HKT atau handphone dan komputer tablet, LHU yang dilampirkan sebagai dokumen persyaratan tersebut maksimal dikeluarkan 5 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan LHU yang sudah diterbitkan 6 tahun atau lebih sebelumnya, itu tidak bisa digunakan. Pun begitu kalau misalnya ternyata Bapak Ibu sudah melakukan pengujian produk tersebut 2 atau 3 tahun sebelumnya, LHU tersebut bisa digunakan untuk persyaratan dokumen. Namun sekali lagi, balai ujinya harus yang diakui oleh DJID, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selain itu, pastikan juga bahwa hasil pengujiannya sudah sesuai dengan parameter yang dipersyaratkan dalam standar teknis yang berlaku untuk produk telekomunikasi yang mau disertifikasi tersebut. Itu tadi penjelasan tentang laporan hasil uji atau LHU atau test report yang digunakan sebagai salah satu persyaratan dokumen untuk mengajukan permohonan sertifikasi DJID. Dan pastinya ini adalah dokumen penting yang tidak boleh terlewat. Kalau tidak ada ini, ya otomatis Bapak Ibu tidak akan bisa mengajukan permohonan sertifikasi DJID. Di dalamnya pun ada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan ini perlu atau penting diperhatikan setiap pemohon sertifikasi DJID. Jika mau mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, atau update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.